Baiklah, perkenalkan, nama saya Falur Rahman Hanif, NIM 18087249. Ini tugas saya untuk memenuhi mata kuliah kondisi fisik, yaitu faktor pelatihan. Faktor pelatihan fundamental pelatihan yakni persiapan fisik, teknis, taktis, psikologis, dan teoris harus bergabung dalam semua program atletik. Faktor pelatihan merupakan bagian penting dari program pelatihan apapun, terlepas dari usia, potensi individu, tingkat persiapan, atau fase pelatihan. Meskipun faktor pelatihan sering berkait erat, ada cara untuk masing-masing berkembang, seperti yang disarankan di bawah ini. Persiapan fisik dan teknis mewakili dasar yang di atasnya dikerjakan dibangun seraya sang atlet memperoleh teknis yang lebih baik. Persiapan teknis ditekankan dalam ketika persiapan teknis, yaitu yang pertama persiapan jasmani. Persiapan jasmani harus dianggap sebagai salah satu yang paling banyak, dan dalam beberapa kasus unsur penting dalam pelatihan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan potensi psikologis atlet untuk mengembangkan kemampuan biomotor ke standar tinggi. Selanjutnya, persiapan umum, yaitu GPP. Tujuan utama dari GPP terlepas dari spesifiknya olahraga adalah meningkatkan kemampuan kinerja atlet. Semakin berpotensi bekerja, semakin mudah tubuh akan beradaptasi dengan peningkatan yang terus-menerus pada tuntutan fisik dan psikologis pelatihan. Selanjutnya, persiapan spesifik atau SPP. SPP dibangun di atas fondasi yang diciptakan oleh GPP. Tujuan utama dari SPP adalah untuk menunjukkan perkembangan fisik atlet sehubung dengan psikologis dan kriteria metodis dari olahraga. Tingkat kinerja yang dicapai oleh semua atlet begitu tinggi sehingga tingkat yang sangat tinggi spesialisasi psikologi menonjol dengan kompetensi yang berhasil. Penyesuaian seperti itu dalam potensi para atlet memfasilitas pekerja dalam latihan dan kompetensi pada akhirnya. Menurut Yakovlev tahun 1967 menyatakan bahwa suatu organisme yang sebelumnya dibentengi dan diperkuat akan berkembang ke tingkat psikologi yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, peningkatan tertentu secara spesifik dapat ditingkatkan jika program-program pelatihan untuk mencapai kapasitas demikian oleh pengembangan ketekunan secara umum. Dalam jurnal Health Sport Rehabilitation yang berjudul The Influence of Training of Text and Text Technique of the Control System of Tennis Players 10-12 years, yang bermakna bahwa pemain tenis bersaing pada batas maksimum tubuh mereka sehingga tidak memiliki kesiapan tubuh terhadap beban ini dan mengganggu proses sistem kardiovaskuler. Karena itu beban pelatihan memerlukan dosis yang lebih jelas dan dikendalikan. Dengan demikian, persiapan jasmani khusus, persiapan fisik spesifik ke cabang sangat perlu untuk dilakukan selama pelatihan. Ketekunan yang secara umum dikembangkan dalam berlari lintas dalam dianggap tidak dapat secara akurat meningkatkan ketahanan yang spesifik untuk semua cabang olahraga. Selanjutnya, latihan sebagai atlet utama persiapan fisik. Dalam kerangka latihan umum, latihan adalah tindakan motorik yang diulangi secara sistematis. Olahraga merupakan sarana utama pelatihan untuk meningkatkan performa si atlet. Dalam pendidikan jasmani maupun pelatihan ada banyak latihan yang bervariasi, dari yang sempit hingga yang sangat rumit. Sebagai contoh, lompatan vertikal setinggi 2 kaki,
dengan putaran 180 derajat bisa dilakukan dengan tujuan mengembangkan kekuatan kaki. Tapi itu juga akan meningkatkan keseimbangan dan orientasi ruang dari sejumlah besar latihan yang tersedia. Seorang pelatih hendaknya dengan hati-hati memilih mereka yang akan paling sesuai dengan golongan dan maksimalkan tinggi kemajuan tertinggi. Selanjutnya, latihan untuk pengembangan fisik umum. Latihan untuk pengembang fisik umum yaitu berkontribusi pada tingkat persiapan jasmani selanjutnya sebagai menjadi dua kelompok berdasarkan orientasi dan efek. Yang pertama, latihan tanpa peralatan, yaitu dengan benda-benda lain yang digunakan selama pertandingan seperti bar kios, bangku, lompat tali, bola, obat. Yang kedua, olahraga yang terkait dengan olahraga itu harus dipilih sesuai dengan kriteria dan kebutuhan olahraga yang demikian oleh atlet untuk berspesifikasi dalam bidang sepak bola, mini, dan basket guna mengembangkan daya tahan secara umum serta kecepatan dan juga untuk bersenang-senang. Yang kedua, olahraga spesifik mengembangkan kesanggupan biomotor atau latihan yang disertai tindakan langsung berfungsi untuk secara langsung meningkatkan persiapan fisik yang spesifik. Selain itu, latihan semacam ini juga meningkatkan keterampilan teknis secara keduanya serupa dengan pola teknis suatu keterampilan. Latihan spesifik hendaknya diarahkan pada keterlibatan penggerak utama yang adalah otot yang bertindak secara umum menghasilkan gerakan yang diinginkan. Latihan spesifik harus dipilih untuk meningkatkan pola teknis dan struktur kinetik atau gerakan yang serupa dengan gerakan yang penting untuk kinerja olahraga yang dipilih, baik olahraga yang spesifik maupun imutasi sebagai besar manfaatnya bagi teknik sang atlet dan pada tingkat yang lebih rendah perbaiki fisik. Ini dijelaskan melalui gagasan bahwa pengulangan yang ketat dari sebuah keterampilan, misalnya meningkatkan kemampuan voli, tidak mengembangkan kemampuan fisik, yaitu kekuatan kaki. Selanjutnya, olahraga spesifik dapat digunakan untuk pengembangan kesanggupan biomotor tertentu, tetapi juga untuk memperoleh keterampilan. Yang selanjutnya, persiapan teknis. Persiapan teknis bisa dianggap sebagai cara spesifik melakukan latihan fisik. Itu adalah ensemble prosedur yang melalui bentuk dan konten memastikan dan memfasilitasi kinerja gerakan tubuh memperoleh hasil yang lebih baik. Seorang atlet perlu memiliki teknik yang sempurna, yaitu performa olahraga yang paling efisien adalah rasional. Oleh karena itu, persamaan berikut tempat menyatakan kenyataan atlet. Teknik yang baik sama dengan efisien tertinggi. Selanjutnya, teknik dan individualis. Variasi yang melakukan satu teknik tergantung kepada sepenuhnya pada kerumitannya. Semakin sederhana teknik, semakin sedikit perubahan individu. Olahraga siklik menawarkan perbedaan individu yang lebih kecil daripada olahraga gabungan aklik dan akiklik. Pelatih hendaknya segera menyesuaikan teknik tertentu sesuai dengan kriteria dan kemampuan si atlet, karena mengajarkan sebuah unsur teknik untuk seluruh teknik pelatihan hendaknya selalu mempertimbangkan tingkat atlet persiapan fisik, karena persiapan jasmani yang tidak memadai merupakan faktor keterbatasan dalam memperoleh suatu keterampilan. Lalu, sering terjadi bahwa seorang atlet untuk alasan apapun, penyakit atau kecelakaan,
terpaksa mengganggu latihannya. Penghentian pelatihan mempengaruhi sebagai besar tingkat persiapan fisik. Ketika pelatihan ditunjukkan oleh atlet, mungkin kebetulan mengamati bahwa tekniknya sedikit berubah atau bahwa dia tidak dapat melakukan unsur-unsur teknik tertentu. Lalu persiapan taktis. Persiapan taktis merupakan sarana melalui mana para atlet menyerap metode dan cara yang mungkin untuk mempersiapkan dan mengorganisasikan tindakan secara menyerang dan defensif untuk memperoleh tujuan atlet, yaitu untuk mencetak gol, mencapai prestasi tertentu agar memperoleh kemenangan. Selanjutnya, rencana permainan dan pemikiran taktik. Dalam pemikiran taktik merupakan komponen mendasar dalam persiapan taktis atlet manapun. Ini dibagi oleh pengetahuan taktis atlet dan beberapa keterampilan taktis repertoire. Pemikiran yang taktis mencakup kemampuan-kemampuan berikut. Yang pertama, untuk mengevaluasi secara realistis dan benar lawan serta dirinya sendiri agar dapat langsung meningkatkan keterampilan dan kombinasi teknik yang akan digunakan situasi game tertentu. Untuk mengantisipasi teknik lawan. Lalu untuk menyamarkan atau menyembunyikan teknik yang harus mencegah musuh-musuh mencium untuk menggagalkan rencana serangan. Untuk mengkoordinir tindakan individu yang sempurna dengan teknik tim. Berdasarkan semua kompetisi yang akan datang, sang pelatih bersama dengan para atlet membuat rencana kompetisi. Rencana tersebut yang merupakan bagian dari persiapan teknik umum dapat dilakukan secara agresif dalam 2-3 siklus mikro terakhir. Terus rencana ini adalah hasil dari antisipasi dan persiapan mental berdasarkan informasi dan prediksi sebelumnya. Rencana permainan atau kompetisi dalam melayani tujuan berikut. Yang pertama, informasi atlet mengenai tempat. Yang kedua, tahu dan menganalisis lawan yang akan datang atau dihadapi menggunakan kinerja. Yang ketiga, menggunakan kinerja masa lalu atlet sebagai rujukan untuk membangun kepercayaan diri. Yang keempat, memanfaatkan semua yang di atas sebagai referensi. Analisis aplikasi rencana permainan. Terhadap rencana permainan ini adalah analisis tentang aplikasi yang dilakukan oleh pelatih dengan kontribusi konstruktif para atlet. Waktu yang paling tepat untuk ini tergantung pada hasil permainan. Jika hasilnya baik, pembahasan mungkin direncanakan untuk mulai pelajaran pelatihan yang pertama. Sebaliknya, jika upaya ini gagal, harus dilakukan 2-3 hari kemudian untuk merefleksikan kinerja masa lalu dengan lebih realistis dan kritis, serta memberikan waktu untuk menyembuhkan luka psikologis. Lalu menyempurnakan teknis dan persiapan teknis berdasarkan pertimbangan umum. Penguasaan teknis yang strategis adalah fenomena olahraga dalam evaluasi berkelanjutan. Metode yang ditemukan melalui pengalaman dan melalui pelatihan bidang-bidang baru memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan pengetahuan teknik dan taktis. Untuk olahraga di mana keterampilan motorik ini sangat rumit, memainkan peran penting dalam kinerja atau kelompok pertama dan keempat. Faktor-faktor berikut dapat ditimbangkan yang terbagi dari 3 faktor. Yang pertama, menciptakan dan membentuk model yang memadai untuk mencocokkan teknis dan strategi supaya lebih efisien. Yang kedua, ungkapan petunjukan dan cara paling efektif untuk menyempurnakan penguasaan baik dalam teknik maupun strategi.
Yang ketiga, guna pendekatan paling rasional untuk proses menyempurnakan teknis dan strategis. Menurut Theotosko dan Flasku tahun 1971, prestasi keahlian teknis dan strategi hendaknya didasarkan pada cara menetapkan dan menggunakan hubungan yang paling antara ketiga pasangan yang saling berkaitan. Yang pertama, perbedaan integritas. Perbedaan integritas yaitu keterampilan serta melatih kemampuan merupakan sistem multikulasi. Melalui pengenapan sistem ini, kita dapat mengadakan penguasaan teknis dan strategis. Lalu, seluruh komponen atau bagian dari suatu keterampilan atau manuver teknis sementara. Diferensiasi membahas pemrosesan analitis dari setiap komponen suatu keterampilan untuk teknis. Yang pertama, stabilitas dan variabilitas. Dalam olahraga ada banyak sekali jenis gerakan, elemen teknis dan sistem teknis. Banyak gerakan dan keterampilan ini harus digunakan untuk pelatihan agar lebih bervariasi, untuk menghilangkan kebosanan dan mempertahankan minat si atlet. Yang kedua, standar individualis. Konflik antara standarisasi keterampilan. Ciri-ciri dan kriteria atlet adalah konflik lain harus diselesaikan dalam pelatihan. Oleh karena itu, pelatih harus dengan tepat mengorelasi struktur dari keterampilan teknis. Yang ketiga, tahap dari penyempurnaan persiapan teknis dan taktis. Proses menyempurnakan teknis dan taktis tidak hanya lebih pada pengetahuan atlet dan kemampuan mengajar untuk sebagian besar pada kemampuan atlet untuk mendapatkan unsur-unsur baru. Dari paparan di atas, semua pencapaian ilmiah yang dibuat oleh pelatih tidak boleh menjadi tabu atau terlarang untuk si atlet. Sebagai atlet harus memiliki akses pada keahlian pelatih, karena pelatih adalah orang sumber daya terdekat bagi atlet. Ini menyiratkan bahwa tingkat tanggung jawab pelatih tidak terbatas pada pelatihan saja, tetapi meluas pada pendidikan spesifik olahraga dan umum para atlet. Bagi pengetahuan dengan atlet dari bidang-bidang berikut dapat diwakili pedoman yang memadai bagi pelatih, seperti aturan dan peraturan yang mengatur olahraga. Dasar ilmiah untuk memahami dan menganalisis teknis sport yang digunakan. Biomekanik harus dilihat sebagai ilmu dengan implikasi tertinggi dalam pemahaman teknis dan keterampilan serta dalam analisis skill. Yang ketiga, dasar ilmiah dan metodis dari pengembangan kemampuan biomotor. Konsep perencanaan dalam pelatih rujukan hendaknya dibuat dalam bidang periodisasi pelatih, persiapan untuk kompetisi, dan mencetak atlet yang bagus. Yang kelima, anatomi dan adaptasi psikologi mengikuti pelatih. Yang keenam, penyebab perancangan dan obat cedera. Yang ketujuh, sosialisasi olahraga atau konflik antar kelompok. Yang ke-8, psikologi olahraga, dapat penekanan pada keterampilan komunikasi, modifikasi pelaku, penekanan dan cara mengatasi serta teknis realisasi. Yang ke-9, nutrisi dan atlet, bagaimana hal itu mempengaruhi kinerja, dan diet untuk mengikuti sesuatu dengan fase dalam jenis pelatihan, serta pra, selama dan sesudah kompetisi berlangsung atau diet. Beberapa bahan bisa dipertimbangkan untuk persiapan teori para atlet, antara lain diskusi antara pelatih dan atlet, analisis film,
diskusi dengan atlet dan pelatih, klinik, majalah yang relevan, dan publikasi terkait lainnya. Meskipun demikian, yang sangat penting dalam persiapan tutorial seorang atlet adalah penjelasan pelatih dan proses berbagi pengetahuan selama setiap sesi pelatihan atau pertandingan, pembahasan pra dan pasca pelatih, dan percakapan saat berpergian atau selama berkemah. Sepanjang kegiatan dan keterlibatan, pelatih harus berusaha untuk mengembangkan perilaku moral yang baik dan menghormati atlet lain, wasit, dan penonton. Juga membangun sentimen patriotik yang kuat. Baiklah, demikian hasil paparan dari saya untuk memenuhi tugas kondisi fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.